Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, walaupun kita tidak bersama dengan guru besar kita Al-Habib Jamal bin Thaha Ba'agil, tapi insyaallah apa yang telah kita niatkan tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan daripada beliau dan ilmu daripada beliau. Disebutkan oleh seorang ulama, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau pernah mengatakan, ma yuqad majlisu ilmin aw dzikrillah illa wa ansa Allahu min dzalikal majlis sahabatan bayda. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada manusia atau kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad untuk membuat satu majelis ilmu, majelis zikir, majelis atau perkumpulan-perkumpulan yang baik, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membuat dari majelis tersebut atau menghasilkan daripada majelis tersebut sahabatan bayda, awan yang putih, fayasuquha ila qaumin lam ya'malu khairan qad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menggiring awan putih tersebut kepada satu kaum, suatu kota, suatu desa atau suatu kampung yang di dalam kota tersebut tidak pernah ada kebaikan. Orang-orangnya tersebut jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumtiruha alaihim fayasiru kulluhum minas su'ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau menurunkan hujan dari awan tersebut dan akan merubah orang-orang di suatu kota, suatu kaum tersebut yang awalnya termasuk orang yang syaqawah, orang yang merugi, orang yang sial, dirubah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bahagia. Jadi hadirin, perkumpulan seperti ini jangan pernah meremehkan kita, karena perkumpulan yang seperti ini akan menghasilkan satu awan yang gak bisa dilihat oleh orang sembarangan kecuali orang-orang yang ahli nur, orang-orang yang diberikan mata batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awan tersebut digiring, diberikan oleh Allah taala kepada satu tempat, yang tempat tadi banyak maksiat kepada Allah, bahkan penduduknya gak pernah ingat, gak pernah kenal kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada tempat tersebut dan merubah penduduk tadi itu menjadi penduduk yang mendapatkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya heran hadirin kalau ada sebagian orang itu kok bencinya sama majlis-majlis seperti ini. Yang benci ini pasti orang-orang yang gak baik pasti. Ya, kalau orang-orang baik ada perkumpulan seperti ini senang, karena dapat ilmu, ketemu dengan orang-orang yang baik, ketemu dengan orang-orang yang istiqomah, bisa mendapatkan ketenangan hidup, silaturahim, senang. Tapi orang-orang yang jelek itu nggak senang seperti ini. Padahal mereka akan mendapatkan keuntungan besar dari perkumpulan ini. Ya, ini contohnya, Allah akan memberikan pengampunan dan bahkan merubah sebagian orang yang syaqawah, orang yang sial, orang yang rugi dengan hasil perkumpulan yang seperti ini. Apalagi dalam satu kota dihadirkan atau dibentuk atau dibuat majelis perkumpulan seperti ini. Ini di tengah kota, alhamdulillah. Kemudian di pojokan sana ada majelis seperti ini lagi. Di masjid sana dibuat. Dan tidaklah seorang ulama, orang-orang soleh membuat perkumpulan seperti ini kecuali niatnya satu,
supaya kita sama-sama mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba hadirin, kalau orang lain yang enggak hadir itu mendapatkan pengampunan, dirubah yang dari syaqawah menjadi su'ada, bagaimana dengan kita yang hadir? Maka fa insyaallah kita akan mendapatkan ampunan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mumpung diberikan kesempatan oleh Allah, jangan pernah menyia-nyiakan perkumpulan yang seperti ini. Walaupun hanya 1 minggu sekali, walaupun hanya sesaat. Kata seorang ulama Abu Laits, beliau mengatakan, man jalasa inda alimin walam yaqdir ala hifdzi syai'in minal ilmi. Barang siapa yang duduk dengan orang yang alim, duduk dengan orang yang soleh, tapi dia tidak bisa menghafal sedikit pun daripada ilmunya. Yang dibahas apa tapi sulit untuk mencerna. Dibahas masalah ilmu fikih atau ilmu tauhid atau ilmu masalah tasawuf, masalah hati, nggak ada yang bisa direkam. Mungkin kata sebagian ulama, orang-orang yang seperti ini saking kotornya hatinya, sulit untuk memahami, sulit untuk menghafal atau mencerna apa yang diberikan oleh seorang orang yang alim tersebut. Nala sab'a karomat atau nala sitta karomat, maka orang tersebut akan mendapatkan 6 keramat atau 6 kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, barang siapa yang bisa duduk walaupun sejenak dan tidak bisa menghafal atau memahami sedikit pun daripada ilmu yang diberikan, duduk. Mau ke Batu, sholat maghrib, sholat di sini, kemudian duduk sebentar, tapi nggak paham karena mungkin ilmunya terusannya minggu yang kemarin, akhirnya nggak nyambung. Kan seperti itu kadang-kadang. Ilmu yang kemarin itu diteruskan sekarang, makanya ada beberapa ilmu itu yang nggak boleh putus, harus istiqomah. Cuman duduk aja, dilihat aja. Anggap hitung-hitung itu melepaskan lelah. Daripada kehujanan masuk masjid aja lah. Daripada kehujanan masuk masjid. Maka kata beliau Abu Laits, pertama orang tersebut akan mendapatkan fadlil muta'allimin. Dia akan mendapatkan keutamaannya orang-orang yang belajar. Mendapatkan keutamaannya orang-orang yang belajar. Padahal orang yang belajar itu, kalau yang kita ketahui, muta'allimin itu ya nyantri seharusnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gak ketemu sama keluarga, gak ketemu sama orang tua, bahkan orang tuanya meninggal masih ada di pondok dan yang lain-lain. Tapi ini Masya Allah, rahmatnya Allah Ta'ala luas. Hanya duduk sebentar, gak sampai 1 jam, duduk mendapatkan fadilahnya muta'allimin, orang yang belajar. Duduk sebentar. Itu yang pertama, fadlal muta'allimin, mendapatkan fadilah, keuntungan, dianggap orang yang sudah belajar. Kemudian wahabasahu anid dzunub, dan termasuk daripada fadilah keutamaan orang yang hadir majelis ilmu seperti ini akan menjaga dia daripada dosa. Kalau di luar mungkin gibah kita, kalau di luar mungkin kita melihat sesuatu yang haram, tapi ketika kita duduk di majelis seperti ini, walaupun nggak bisa mencerna, menghafal, memahami yang diomongkan, minimal kita dicegah oleh Allah untuk maksiat selama dia duduk di dalam masjid tersebut. Ini yang kedua.
Kemudian wa nuzular rahma 'alaiha la khurujihi min baitihi. Lebih-lebih kalau keluar dari rumah memang niatnya untuk menuntut ilmu. Lebih-lebih kalau dari rumah itu niatnya untuk hadir majlis yang biasa diistiqomahi. Maka kata beliau, orang tersebut akan mendapatkan rahmat pandangan Allah, ampunan Allah ketika awal pertama kali keluar dari rumahnya. Berarti semakin jauh rumahnya ke masjid, ke majlis, ke musola, semakin banyak dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanggonya masjid 10 langkah, berarti 10 langkah tersebut dihitung rahmat oleh Allah taala. Tapi kalau kita dari jauh naik sepeda motor udan-udan, wah ini turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama katanya kalau mau hadir majlis seperti ini jauh, ngambil jalan yang jauh supaya apa? Rahmatnya tambah jauh, tambah banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nuzulur rahmah akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ketika awal pertama kali keluar daripada rumahnya. Dan ulama mengatakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza nazalatir rahmatu ala ahlil halaqati hasala lahu nasibuhu. Barang siapa yang hadir ke majlis yang seperti ini, kemudian dia nggak bisa menghafal apapun yang ada di dalamnya daripada ilmu dan yang lain-lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan ampunannya kepada orang-orang yang hadir, maka dia pun mendapatkan bagian daripada rahmat tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum qaumun, mereka adalah satu kaum la yasqa jalisuhum, yang tidak akan pernah menjadikan rugi teman duduknya. Kita hadirin kalau di dunia ada perkumpulan, enggak semuanya perkumpulan tersebut menguntungkan. Mau menguntungkan dunia ataupun akhirat. Ada perkumpulan yang bahkan merugikan kepada kita dunia dan akhiratnya. Perkumpulan ghaflah itu, judi, kumpul-kumpul, lek menang, lek kalah, sudah dosa, uangnya habis sampai. Itu rugi dunia akhiratnya. Ada yang perkumpulan nggak menguntungkan dunianya, tapi menguntungkan dunianya, nggak menguntungkan akhiratnya. Napa niku? Perkumpulan yang mungkin kita bahas masalah dunia untung, tapi kadang-kadang lalai sholatnya, lalai zikirnya. Ada yang ya nggak rugi nggak untung, perkumpulan napa niku? Perkumpulan yang hanya ngomong-ngomong, cangkruan, dunia nggak dapat, pahala juga nggak dapat. Yang kita dapatkan dia ulwaqt, buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Insyaallah kalau sudah duduk cangkruan dari habis maghrib sampai jam 12 nggak terasa, ngopi terus. Bukan masalah ngopinya sekarang, bahkan kalau kopinya itu dibarengin dengan zikir, ada dalam satu riwayat niku ulama pernah minum itu Rasulullah. Barang siapa yang mulutnya bau kopi, kemudian dalam satu majlis zikir, majlis ilmu, selama mulutnya tersebut bau kopi, maka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Niku lek ngopinya baik nanti. Ya lek ngopinya sama judi ya nggak mungkin dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia ulwaqt, buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Tapi kalau perkumpulan seperti ini hadirin, kata Al-Habib Umar bin Hafid, barang siapa manjalasal muflih, barang siapa yang duduk dengan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang baik, yuflih, dia akan beruntung. Tapi barang siapa yang duduk dengan orang-orang ahli syar, istahaqqal ar wan nar, orang tersebut berhak mendapatkan kejelekan dan neraka Allah Subhanahu wa taala.
Makanya perbanyak majlis perkumpulan yang di situ mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa yuktab lahu ta'atun madama mustami'an. Orang yang duduk perkumpulan seperti ini walaupun tidak menulis, walaupun bahkan mungkin dia itu tidur, yuktab, ditulis di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang taat. Sebagai orang yang taat. Lebih-lebih kalau dia itu mustami'an, mendengarkan, itu akan ditulis dari Allah taala. Padahal duduk, padahal maaf senderan, istirahat, ditulis taat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmatnya Allah taala hanya diberikan kepada kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu daripada umat Nabi Adam sampai ke Nabi Isa. Kalau mereka mau ibadah, mau mendapatkan ketaatan, harus keluar jihad, perang, ibadahnya ratusan tahun. Kita Masya Allah duduk setengah jam dapat pahala yang banyak, ampunan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam satu riwayat disebutkan, lau badalin nas sawaba majalisil ilmi. Kalau misalkan ditampakkan kepada orang-orang, semuanya orang, mau yang ahli maksiat, mau yang taat, mau yang alim, mau yang gak alim, majlis seperti ini pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala laktatalu, pasti mereka akan saling pukul, saling membunuh satu dan yang lain. Rebutan tiket, rebutan tempat duduk untuk kita bisa hadir, karena tempat seperti ini adalah tempat turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, lah kok nggak ditampakkan aja supaya banyak orang yang hadir ke majlis-majlis seperti ini? Pilihan Allah Ta'ala nggak menampakkan hikmahnya, karena orang yang dihadirkan oleh Allah ke tempat-tempat seperti ini adalah orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus syukur hadirin, nggak usah hasud sudah. Ulanjang itu nggak usah iri. Kalau ada orang yang kehidupannya foya-foya tapi kita istiqomah, biarkan aja. Kita istiqomah tapi kok malah banyak utangnya. Mereka nggak pernah taat kok, Masya Allah, hartanya seakan-akan dohirnya banyak, enak kehidupannya. Biarkan aja. Karena kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang baik, mereka dipilih oleh Allah menjadi orang yang buruk. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tuba liman khalaqtu lil khair. Beruntung bagi orang yang aku ciptakan, dan aku ciptakan mereka menjadi orang-orang yang baik. Dan orang-orang yang baik tentunya diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk bisa menuntut ilmu syariat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama duduk mendengar akan ditulis taat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kalau pengajiannya mabainal isyain, antara maghrib sama isya. Intidharu sholat ila sholat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunggu sholat dari sholat satu ke sholat yang lainnya, qirot, pahalanya besar seperti gunung Uhud, besar. Sudah duduk nuntut ilmu, dapat ampunan, dapat rahmat, ditulis sebagai orang yang taat, ditulis sebagai orang yang menunggu sholat antara maghrib dan isya. Plus dapat semuanya kita ini. Kemudian wa idza dhaqa qalbuhu li'adamil fahmi sara ghammuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala. Dan kalau dia sekarang ketika duduk hadir ke majelis ilmu tidak paham apa-apa, kemudian ya Allah coba saya paham. Kalau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa paham insyaallah. Tapi misalkan ada ulama pakai bahasa Arab di depan, nggak ada yang menerjemah, atau pakai bahasa Inggris. Kayak kita kalau nggak paham mau apa orang ini, pokoknya lah duduk aja. Tapi merasa dirinya itu, ya Allah coba saya bisa bahasa Arab, itu lah seneng tak dengarkan. Orang ketawa-ketawa karena ada sesuatu yang mudhik, yang lucu. Ada orang yang merasa takut, kita nggak paham. Orang ketawa diam, orang merasa takut diam kita karena nggak paham. Maka kata beliau,
orang tersebut akan mendapatkan daripada pandangan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah taala, ana indal munqasirati qulubuhum min ajri. Saya bersama dengan orang-orang yang hatinya remuk karena Allah Subhanahu wa taala. Merasa enggak paham apa-apa karena mungkin ilmunya terlalu tinggi dan yang lain-lainnya, tapi merasa, ya Allah, coba saya paham yang diomongkan ini, lah enak nih. Maka Allah Ta'ala mengatakan, saya bersama orang-orang yang hatinya remuk, hatinya merasa sedih karena tidak bisa memahami daripada ilmu tersebut. Masya Allah hadirin. 6 kekeramatan ini, 6 kemuliaan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang bisa hadir ke majlis ilmu, majlis yang di situ ada syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belum lagi sebagaimana dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau pernah mengatakan tentang fadilahnya nuntut ilmu seperti ini hadirin. Seakan-akan beliau itu melihat bahwasanya di akhir zaman itu orang sudah mulai enggan, malas hadir majelis ilmu. Kalau dulu orang-orang terdahulu seperti majelisnya Ammar bin Mansur itu, kalau ada pengajiannya beliau tutup, alun-alun tutup, Pak. Kalau dulu ada pengajian seperti Ammar bin Mansur itu tutup, toko-toko semuanya tutup, libur sih. Libur. Dulu di Tarim juga seperti itu. Kata Al Habib Umar, saya pernah mendengar seperti ini. Dulu kalau sudah ada majelis ilmu, semua toko-toko itu tutup semua. Lebih-lebih antara maghrib dan isya tutup, Pak. Nggak ada orang yang jualan itu. Tapi sekarang mulai antara maghrib dan isya itu tokonya mulai buka karena tergiur dengan dunianya. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka paham hadiah, manfaat, faedahnya hadir seperti ini. Tapi sekarang sudah mulai dikit-dikit, sudah mulai nggak disenangin. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi minadz-dzunubi mithlu jabali tihama atau jibali tihama. Ada seseorang laki-laki perempuan, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang dia itu pejabat, mau orang yang biasa, keluar dari rumahnya dan dia membawa dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dipermisalankan sama beliau itu mithlu jibal tihama, seperti gunung Tihama, besar, tinggi, luas. Maknanya dia sudah banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'al alim khafa wastarja'a an dzunubihi. Tapi dia keluar rumah untuk nuntut ilmu, atau keluar rumah enggak taunya dibengkokkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke satu perkumpulan yang di situ ada ilmu syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sengaja. Kemudian mendengarkan dari orang alim tersebut tentang bahayanya dosa, tentang bahayanya meninggalkan sholat, tentang bahayanya orang yang enggak kenal akan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khafa wastarja'ah, merasa takut, ya Allah, ternyata saya sudah 40 tahun enggak paham masalah ini. Ternyata yang saya lakukan bertahun-tahun ini salah di hadapan Allah taala. Salah di dalam syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merasa takut dia. Gemeter, takut dosanya terlalu banyak. Wan sarafa ila manzilihi wa ma alaihi dzunubun. Kemudian ketika dia balik ke rumahnya atau dia keluar setelah majlis tersebut selesai, maka Allah mengampuni semua dosa-dosanya dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini enggak bisa didapati kecuali ketika kita kumpul dengan orang-orang yang di situ ada ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Cuman ya, kita kalau majelis yang rotok serius seperti ini hadirin rotok sepi. Kayak majelisnya masya Allah ngakak dari awal sampai akhir niku masya Allah rame niku minatnya. Padahal ngakak terus niku kan nggak ada rasa takutnya kita. Di sini kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau kita mendengarkan ilmu dan merasa takut, mendengarkan ilmu merasa takut akan dosanya kita, lalainya kita kepada Allah bertahun-tahun. Ternyata sholatnya kita sudah bertahun-tahun salah ternyata. Oh ternyata sholatnya kita kalau jadi masbuk sering yang kurang rakaatnya. Baru sadar kita takut, ya Allah, betapa jauhnya saya daripada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang dalam hatinya remuk, merasa bersalah kepada Allah, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau Sayyidina Umar bin Khattab, fala tufariqu majalisal ulama. Jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu. Jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu. Dimanapun, mau di masjid ini, mau di masjid kampung sampean, mau di musola, dimanapun, selama kita itu mampu untuk hadir, nggak ada udzur yang berat, hadir. Karena di situ ada kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan saya sering mengatakan di perkumpulan atau di majelis ini, kata Syekh Al-Habib Salim As-Satiri bila mengatakan, majelis ilmu seperti ini tidak akan dirasakan oleh seorang manusia kecuali ketika dia sakaratul maut. Ketika sudah sakaratul maut, nafas rohnya sudah di sini, baru ditampakkan oleh Allah Ta'ala manfaat duduknya kita di hadapannya para ulama, para orang alim, mendengarkan daripada ilmunya Rasulullah SAW. Baru ditampakkan. Ya memang seperti itu hadirin. Kalau ditampakkan sekarang mungkin nggak ada orang nyesel. Ditampakkan terus akhir-akhir sudah mau meninggal baru ditampakkan. Ini loh Pak, manfaatnya jenengan itu pernah hadir satu kali dalam majlis ilmu, majlis sholawat, majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru menyesal. Ini perkataannya beliau Habib Salim As-Satiri. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala lam yakhluq ala wajil ardi turbatan a'az alaihi min majalisid dzikri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, tidak pernah membuat atau menciptakan satu buk'ah tanah, satu tempat yang lebih mulia daripada majlis ilmu. Allah tidak akan pernah membuat satu tempat yang lebih afdol, perkumpulan yang lebih afdol daripada perkumpulan majlis ilmu. Bahkan tempat yang kita duduki, bahkan yang kita sendiri ini hadirin, itu akan menjadi saksi kita dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan bahkan dalam Al-Quran, bahwasanya tidak ada satu tempat, syawari, jalan, rumah, masjid, gedung manapun yang di situ ada ilmu, yang di situ ada zikir, ada sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kecuali pasti nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntunglah kita ini mendapatkan kesempatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada majlis-majlis yang seperti ini. Coba kalau misalkan ini ditutup semuanya, kita mau cari kemana sekarang? Kalau sudah nggak ada kesempatan, baru kita cari. Kalau sudah dilarang, baru dicari. Ketika dibuka nggak datang. Nah, ini memang manusia seperti itu. Ketika diberikan kesehatan nggak hadir. Ketika sudah sakit mulai, ya Allah coba saya sehat, hadir insya Allah. Nah, ketika dikasih kemewahan, dikasih mobil, dikasih sepeda motor, nggak hadir, pakai jalan-jalan terus. Ketika diambil semua bangkrut, baru ya Allah coba saya punya motor mobil sekarang, lah hadir pengajian. Memang manusia seperti itu, penyesalannya selalu di belakang hadirin.
Kata Rasulullah, "Uktubu hadzal ilma min kulli ghaniyyin wa saghirin wa min kulli saghirin wa kabirin wa man tarakal ilma min ajli anna sahibal ilmi fakirun aw asghar minhu sinnan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mereka tidak menuntut ilmu, enggan menuntut ilmu, menghafalkan ilmu, menulis ilmu, alasannya gara-gara apa? Bukan gara-gara mungkin ajarannya nggak benar, mungkin gara-gara alirannya salah, tapi hanya gara-gara yang ngomong lebih miskin dari dia. Yang ngomong adalah orang yang martabat atau derajatnya lebih rendah dari dia. Atau bahkan kata Rasulullah SAW, yang ngomong mungkin umurnya lebih muda dari dia. Maka kata Rasulullah, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar", maka ambil bagiannya daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa yang perlu kita ketahui tentang fadilahnya kita itu hadir majelis ilmu, dan beberapa adab ketika kita itu hadir ke majelis ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau ini dua bersaudara, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir sama Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Bersaudara ini beliau menjadi ulama gara-gara beliau itu adalah orang yang tamak kepada ilmu. Beliau punya satu bibi, seorang perempuan. Tapi Masya Allah, bibinya ini yang selalu mendukung beliau untuk menuntut ilmu, menjadi orang yang soleh. Bahkan kata beliau mengatakan, barang siapa yang masuk ke dalam kamar mandi dengan adab, dengan ilmu, kotor, keluar, dia akan keluar dengan keindahan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang masuk kamar mandi mengeluarkan kotoran, bahkan kotor, tapi dengan adab-adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia keluar mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lebih-lebih kita, ini bukan kamar mandi, masjid, majlis dzikir, majlis ilmu, hadir ke dalamnya kemudian dengan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah keluar tidaklah keluar daripada perkumpulan tersebut kecuali kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tarikan lil madarisi laisa hadza hasan majalisul ilmi ma tutrak wa fihal minan. Kata beliau, wahai orang-orang yang enggan untuk hadir majelis ilmu, laisa hadza hasan, ini bukan perbuatan yang baik. Majalisul ilmi ma tutrak wa fiha minan. Majelis ilmu jangan pernah ditinggal selama kita mampu, selama kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya ada minnah, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah, ampunannya Allah, pandangan daripada pandangan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Majalisul khair fiha kullu fadlin wa man, majalisul khairi tadfa lil fitan wal mihan. Majlis ilmu seperti ini adalah perkumpulan-perkumpulan yang baik yang akan menolak fitnah, menolak bala, menolak musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selama majlis-majlis atau perkumpulan-perkumpulan seperti ini ada di desa kita atau di daerahnya kita, insya Allah masih dijauhkan daripada musibah dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau sudah perkumpulan-perkumpulan seperti ini sudah nggak ada hadirin, ya, naudzubillah min dzalik, ya tinggal tunggu ujian musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Majalisul khair fiha kullu fadlin wa man, majalisul khair tadfa' lil fitan wal mihan. Majalisul ilmi tahwil khaira fi kulli fan, tuba li 'abdin ja'ala maluhu wasakan. Kata beliau, beruntung bagi orang-orang yang menjadikan majlis seperti ini sebagai hartanya dia, sebagai pusakanya dia, dan sebagai tempat dia itu mencari ketenangan. Tuba li 'abdin ja'alha maluhu wasakan, kata beliau. Beruntung bagi kula lanjenengan kalau majlis ilmu seperti ini dijadikan keistiqomahnya kita untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman hati, ketenangan hidup. Bahkan beliau mengatakan maluhu, hartanya. Ulama dulu hartanya ya majlis ilmu ini kan diri. Makanya yang mereka wariskan kepada anak-anaknya itu adalah majlis ilmu seperti ini. Karena mereka merasa bahwasanya harta yang paling berharga adalah majlis ilmu. Bukan harta yang paling berharga itu harta, sertifikat dan yang lain-lain. Berharga, butuh kita, tapi yang paling berharga menurut mereka yang akan menjadikan mereka hidup bahagia dunia dan akhirat adalah majlis ilmu. Beruntung, kata beliau Habib Abdullah bin Salim bin Thahir ini dalam riwayat hadirin, gak ada waktunya kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengatakan kepada anak-anaknya ketika sudah bulan Ramadan, dikumpulkan semuanya, anak istrinya dikumpulkan. Ayo, siapa di antara kalian yang masih punya waktu dan bisa waktunya saya tukar. Saking gak ada waktu sedikit pun daripada beliau kecuali di situ ada ilmu, zikir, sholawat, ngaji, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita longgarnya masya Allah banyak kita ini. Longgarnya banyak kita. Nggak tahu dipakai kita pada sesuatu yang bermanfaat atau bahkan naudzubillah kepada yang maksiat. Tuba li 'abdin ja'alha maluhu wasakan. Majalisul ilmi tadhhab bil kadar wad daran, biha yasluhu dhahir wa ma qad batan. Kata Al Habib Abdullah bin Salim bin Thahir, majelis atau tempat perkumpulan yang seperti ini hadirin akan memberikan suci, membersihkan hatinya kita daripada kotoran hati. Walaupun yang dibahas itu bukan masalah hati. Contoh, yang dibahas itu tentang masalah sholat, caranya wudu, caranya puasa. Tapi tetap kata beliau, majalisul ilmi tadhhab bil kadar wad daran. Majlis ilmu itu akan membersihkan hatinya kita daripada penyakit-penyakit hati. Karena ada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kalau sudah merasa capek, lemah untuk ibadah taat, hadir majelis ilmu. Hadir majelis ilmu. Jangan kalau sudah mulai sumpah, mulai masalahnya banyak, hadir majelis ilmu. Insya Allah diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang itu masya Allah punya utang banyak dan yang lain, majelis ilmu nggak taunya subhanallah ketemu orang kaya raya diajak kerja bareng. Berapa banyak orang itu mempunyai masalah, ketika hadir majelis ilmu diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau, majalisil ilmi tadhhab bil kadar wad daran, biha yasluhu dhahir wa ma qad tata. Dal haqqu sidqan yakinan laisa hadsan wa dhann. Apa yang saya katakan ini, kata beliau, betul-betul ada, jujur, bukan gara-gara saya itu hasud kepada orang-orang yang menghabiskan waktunya lalai kepada Allah taala. Enggak. Yakin saya bahwasanya perkumpulan seperti ini, kata beliau, adalah perkumpulan yang akan menyelamatkan kita daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Kam ja'at ayatun ma'rufatun li ahlil fitan. Berapa banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun.
Kata Allah Ta'ala, katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengerti ilmu dengan orang yang gak mengerti ilmu? La yastawun, gak pernah sama. Kata Imam Haddad mentafsir ayat ini, orang yang paham ilmu dan orang yang gak paham ilmu itu gak akan pernah sama. La fid dunya wa la fil akhirah. Di dunia gak sama, apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paham sama orang gak paham itu gak akan pernah sama, gak akan pernah sama. Wa kam ahadits marwiyatun li Jaddil Hasan fi fil Bukhari wa fi Muslim wa fi Sunan. Berapa banyak juga hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilahnya majlis ilmu seperti ini. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, dalam Sahih Muslim disebutkan, dalam Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, hadis-hadis Rasulullah semuanya menyebutkan tentang afdaliyah, tentang keutamaan daripada majlis ilmu. Buka Qur'annya kita, buka hadisnya kita. Atau kalau enggak sekarang sulit kita ini buka kitab-kitab ini. Buka Google lah. Sampai buka fadilahnya nuntut ilmu, lah keluar itu semuanya. Masya Allah. Hadisnya seayatnya keluar. Tinggal kita nanti termasuk orang yang dipilih apa enggak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huduru majlisi ilmin khair min alfi'an ta'udahum aw tusayyi'ahum wa antarkaan. Masya Allah. Hadir majlis ilmu, kata beliau, lebih afdol daripada kita itu ziarah kepada orang sakit 1000 orang sakit. Ayo sampean hitung sekarang. Dari sampean bisa naik sepeda motor sampai sekarang pernah ndak jenguk orang sakit sampai 1000 orang sakit? Coba hitung sampean. Di kampung sampean itu berapa ratus orang yang sudah sakit sampai anda sudah 1000. Dan kita apakah sudah menjenguk 1000 orang sakit? Atau lebih afdol kata beliau antusayyahum wa antarkaan, lebih afdol daripada kita itu sholat 1000 rakaat. Bahkan kata ulama, kalau kita itu dikumpulkan pahalanya jenguk orang sakit 1000, pahalanya sholat sunnah 1000 rakaat, dua-duanya dikumpulkan, dibandingkan dengan duduknya kita sebentar majlis ilmu seperti ini, maka tetap majlis ilmu lebih afdal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fadilah, keutamaan tidak akan pernah didapat kecuali kepada orang-orang yang hadir majlis ilmu, orang-orang yang duduk dengan para ulama untuk mendengarkan ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada, mau di Batu, mau di Malang, atau dimanapun kita, kalau ada majlis ilmu kita bisa hadir, nggak benturan dengan pekerjaannya kita, hanya benturan dengan kegiatannya kita, ngumpul sama teman-teman, hadir majlis ilmu, hadir majlis ilmu. Dan bahkan kata ulama jangan pernah mengatakan saya nggak mungkin hadir, nggak mau hadir lah, jangan. Bahkan kita harus berusaha untuk menjadikan kita termasuk orang-orang yang tertulis di dalamnya orang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kumpul dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah hadir majlis yang baik, karena hal tersebut akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bahkan ketika kita pulang, kita hadir atau kita sampai di rumahnya kita, maka rumahnya kita akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu